Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terakhir sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmatnya jualah kita dapat bertemu dalam acara ko. Karena nyo jualah mata wak dapat mali, telinga wak dapat mendengar, itu adalah salah satu rahmat yang awak terima sampai saat kini. Bila di sana, jangan lupa pula awak ucapkan selawat beserta salam ke Nabi Sarawak, junjungan awak Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perjuangan kekeh beliau, dengan ketekunan beliau, kitalah sampai kepada alam yang cerdas dan beretika, berakhlak sama di kini ko. Ialah di sana ambo disiko membahas tentang Indrapura Nupugo Besawa. Karena kita ada grup namanya grup Baso Nupugo. Di sini banyak sanak-sanak awak yang bertanya tentang Nupugo ko. Inyo kan Nupugo sementara inyo tidak mengerti apa itu Nupugo. Jadi ambo risiko cuba lambek-lambek mengubah daging Nupugo tu. Ambo pun risiko bukan ambo baca cerita, bukannya ambo meng ado-ado, cuman ambo berpedoman je sebuah buku. Kebetulan ambo ada menyimpan buku ko dulu. Kiranya lah ke sekitar 20 tahun yang lewat, buku ko ambo bertemu di Muara Bungo. Maklumlah yang namanya kehidupan sana ya. Ambo dulu pernah mencoba peruntungan di daerah Hukang di Muara Bungo. Jadi kau cerita ambo sedikit tentang ambo menemukan ambo mengalih waktu itu di Muara Bungo. Kira-kira sekitar tahun 2000. Di sinan ambo basobo sama-sama pengalih baca cerita-cerita yang namanya awak di Mangatau. Kemudian ia awak di Mangatau ke bayi buati, namun kapuang ko pasti juga tak kena. Aku lagi ambo waktu itu bukannya bayi buati, bayi Mangatau sana. Jadi duduk ambo baca cerita jepak yang mengalih buku. Nyoba tanya, adik dari mana datang dek? Nyo kalau tak salah ambo orang Solo. Ambo dari Indopuro pak. Kok pak ada buku pak macam tuan Indopuro kan itu. Iya pak, yang namanya awak orang Indopuro di mana pun dah boleh lah lama dah balik. Ia sangat apapun jenisnya yang bau Indopuro, pasti awak terkejut, ingin tahu, ingin memiliki. Setelah mencelik salah sebuah buku tadi, gue celik kan dalam buku ada ceritanya lainnya tentang berjudul Tambo Alam Minangkabau. Mana Nupugo apa pak sembo kan tu. Dibukalah je nyo. Waktu tu ko hamba lupa halamannya bercelik di siko. Halamannya Sagatu Limupe. Di siko tertulis Kerajaan Indrapura. Oh iya bang. Jadi ambo belilah buku ko waktu tu harganya 2.500. Sana. Ambo beli sebuah lain dek kepiang 5.000 buku Rasul. Cerita Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Lah sekian lamanya ambo lah baca-baca, cuman dek utak ambo kurang nakok juga. Ya memori lah agak lemah. Dah hafal ambo tapi ada nan tahu sebagian. Lah cok ambo nengok-nengok buku ko. Jadi ada di dalam grup Baso Nupugo, sanak-sanak ambo banyak bertanya. Yang pertama yang ditanya sanak ambo tentang mengapa banyak nama Indrapura. Itu jadi PR ya ambo.
yang namanya Indrapura tuh sana katanya kan. Mengapa di Riau ada juga di Siak, ada pula di Aceh Indrapuri. Jadi ambo coba mengumpaskan itu melalui buku, ambo baca dikit. Nah, buku tadi sejarah ambo mendapat kan yo. Jadi dalam buku tadi ada penulisnya Haji Datuk Tuah. Haji Datuk Tuah ko lah meninggal beliau ko tanggal 22 September tahun 1965. Nah, jadi terbitan ko lah terbitan yang ke-12 dari awalnya. Jadi dulunya dalam tulisan Arab Melayu. Inilah beralihlah ke tulisan Latin. Nah, jadi untuk penjelasan buku ko nanti kalau seandainya ada di sana yang itu ambo saya menjelaskannya mengingat waktu nanti kalau ambo baca sejarahnya ko terlalu panjang beliau ko. Jadi ambo baca risiko penulisnya Haji Datuk Tuah. Baiklah sana. Ambo takkan memanjang-manjangkan perjalanan penulis ke dulu. Tidak memang ada mungkin suatu saat seasonnya atau apa namanya kok episodenya akan ambo baca. Di situ mulai ceritanya dari perjalanan pertama dari Nabi Adam sampai ke Aristoteles ada sekolah kalau lengkap asal muasal orang Minangkabau. Tanya tu Minangkabau ko kaitannya jono pugo ko setiap daerah tu ada berkaitan kan doa sampai ke Ari, Pekanbaru, ke Rinci, Jambi, sampai ke Negeri Sembilan, Malaysia. Jadi sangat luas perjalanan cerita di dalam buku ko dan mungkin ambo uraikan lah kalau kini awak fokus dengan tema awak kini ko masalah kerajaan Indrapura. Sebelumnya ambo membuka iko ambo minta maaf jodun sana ambo iko bukan cerita ambo iko di buku ko diterbitkan oleh Balai Pustaka di Bukit Tinggi. Dan ambo maaf mau sangat ambo sana kalau ada salah kalau ada misalnya tidak sesuai dengan cerita dan di awak bagian tahun nanti ke utang-utang dengan ada membaca iko awak bisa nanti sharing bisa awak menemukan sejarah tu. Sebab hidup tanpa sejarah memang bisa awak tak terarah. Itu pendapat aku. Mungkin pendapat sana-sana mama-mama nan tua-tua nan datuk-datuk mungkin lebih tinggi ilmunya pengalamannya ambo minta maaf. Cuman ada yo pesan ambo cek sana. Sebelum ambo membaca supaya acara aku berjalan seterusnya berlanjut ambo mohon juga dukungan dari sana-sana ambo yang nonton. Kalau bisa membantu ambo dengan doa ya subscribe, like, komen dan masukan ya share. Cuman itu yang ambo minta tolong. Jadi lu sana ambo akan apa lagi memulai membuka ko dulu dari pertanyaan mengapa. Apa sebab apa sebabnya makanya Siak Sri Indrapura tu banamu Sri Indrapura lah di sini. Sementara tu awak Indrapura. Jadi di situ lah diterangkan. Ambo baca sedikit. Siak, wilayah Siak. Dalam abad ke-7 serombongan orang Indung balai menuju Pulau Sumatera dengan maksud akan menanamkan pengaruhnya di daerah Tung, membuat stupa, candi, membangun stupa di sini, menggambarkan candi itu kebesaran agama Hindu. Mula-mula orang kau singgah di Aceh sana. Tetapi di sini pengaruhnya tak dapat pasaran. Walaupun sempat yo membangun sebuah negeri banamu
Indrapuri. Itu sebabnya ada Indrapuri di Aceh. Itu dibawa oleh Hindu dengan arti negeri ko didiami. Arti dari Indrapuri itu negeri yang didiami oleh orang-orang baik. Itu arti dari Indrapuri. Karena dia sana dalam grup Basono Pugo bertanya, apa tuh kok di Aceh adalah Indrapuri? Itu jawabannya. Dan kemudian ada pertanyaan dari sana awak juga mau baca status di Facebook di grup Basono Pugo dan silaturahmi Ugang Pugo. Kok masalah siak kok tadi Indrapura, siak Sri Indrapura. Jadi awak lanjutkan cerita kok tadi. Kemudian Ugangku berjalan terus balai singgah di Petapung dan lain-lainnya. Jadi negeri yang dipengaruhi Minangkabau itu sama abad-abad benar-benar adat berstruktur pemerintahannya sama aja Minang. Itu adalah yang pernah dijajaki orang Minang. Di Pekanbaru, daerah ko dulunya termasuk daerah Siak. Di sini terdapat ugang gedangnya Datuk Tanah Datar, Datuk Pasisi, Datuk 50, Datuk Kampar dan lain-lainnya. Di negeri Siak terdapat dua gelaran-gelaran. Sebab gelaran-gelaran itu mengambil nama Luhak. Ialah disebabkan karena batuan dari orang Minang. Dalam perang Siak jo Aceh telah diterangkan di atas tadi. Dan selanjutnya itu mungkin tidak mau baca di siko terlalu panjang. Rupanya panglima yang diambil dari beberapa Luhak tepek asal mula kedatangan orang ko. Sesudah Aceh meninggalkan Siak, orang ko menetap di sini. Tak balik, tak mempergunakan kepuasannya jadi gelaran dah. Hal itu terdapat pulo di negeri Sembilan yang diuraikan kelak dalam filsafat tersendirinya. Jadi pendapat orang Siak ko tak mau hidup baca gau jo orang pendatang dak. Dan orang asli di sini nyu tinggal di sepanjang Sungai Tapung Joka Rimba di sebelah lagi. Orang kolah dinamakan suku Talang Mama. Kalau tiba di Jambi itu Kubung. Jadi laksana. Jadi di segala rakyat di sini tidak ada yang mempunyai nama suku Merdeka Minang kok. Hanya ada mempergunakan sekedar membedakan apakah termasuk hamba bebas, hamba dalam atau abdi kepada raja, tiku dan disinan meninjau keadaan. Tapi negeri yang di bawah taklukan Minangkabau yang mempunyai adat yang kuat dan menimbulkan selera orang ko nyubalai sampai di Indrapura. Balainya sampai Indrapura pertemuannya. Di siku orang ko menemui sebuah kerajaan. Kerajaan yang sudah tersusun. Para pedagang yang dari luar tadi ko Hindu, dari Persia. Kalau kini tidak Selambo, Persia ko Irak. Jadi wangko mengusulkan mendirikan stupa lah di rencana mendirikan stupa yang sudah rencanakan untuk di Nupugo. Tapi rakyat menolak. Tak jin hanya stupa ko dah. Rakyat Indrapura ko dah. Dengan tegas. Lalu Hindu ko tadi terus ke Pulau Jawa. Barulah tiba di Jawa, orang ko mendapat sambutan baik. Hasil dari sebuah candi agung tu ialah Candi Borobudur. Ko gak historis sedikit sana. Kalau seandainya orang Lupuwo ko dulu, moh menerima Hindu ko dulu.
Di Indonesia kemungkinan Candi Borobudur keberadaannya di Indonesia. Kalau tidak tuh di Aceh. Tapi syukur juga tuh Hindu banyak. Jadi ini terkenal di daerah Jawa. Kira-kira 9 abad kemudian rombongan bangsa Gujarat, Parsi dan Kalkuta mencari-cari pula negeri. Kuasa Siak Seri kamu cerita tadi ke sana ke perjalanannya. Mencari negeri bernama Indrapura aku tadi. Nyo dengar adanya. Dari kawan-kawannya yang balai mengalih badagang. Bahasa Indrapura tu makmur. Rakyatnya elok-elok, ramah-ramah, ekonominya bagus, strategis. Jadi terdengar kawan aku aja coba lah dapat Indrapura aku tadi dengar itu. Ini ingin berniaga dan mengembangkan agama Islam leh. Kena nak agama Islam, tapi ini salah padoman. Seharusnya nyo melewati pantai barat, tapi nyo terlewatlah pantai timur dehnya. Dan memasuki muaro sebuah sungai yaitu Sungai Siak. Tapi urangko didapati di sini penduduk adalah agama Islam. Dan urangko menemukannya juga itu Indrapura. Karena nyengiro baso urangko udah sampai di Nepuro. Sebab itulah Siak Seri Indrapura tu namu aja dia. Itulah hubungannya dengan nama Indrapura atau masalah. Di pantai barat zaman dulu merupakan pelabuhan intersuler dan internasional Minangkabau. Itulah sedikit dari cerita dari sejarah mengapa Siak Seri Indrapura itu menjadi nama Siak Seri pakai Indrapura. Prasangka tadi para pedagangku tadi, itulah Indrapura atau deknya salah masuk. Seharusnya masuk ke pantai barat, kiranya masuk ke pantai timur. Bahasa pula di sini adanya sesuai aja cerita di Indrapura aku tadi. Kira negingko, ya pokoknya sesuai lah ceritanya dia kawannya tadi, negerinya damai, beragama Islam kan itu. Itulah jawabannya untuk Sanambo yang masalah Indrapuri, Jo Indrapura di Siak, daerah Riau. Baiklah sana. Kini yang mau buka yang selanjutnya untuk sanak-sanak ambo dimanapun berada, orang Pugo, umumnya Indonesia, khusus tu orang Pugo. Masalah Indrapura aku tadi wak kaji wak bahas sedikit sana. Ko bukan ambo sekali lagi ambo cerita kan di sana ambo di siko. Iko bukan cerita ambo mendapatkan iko dari buku. Dari buku dari karya Haji Datuk Tua. Di siko karena keberkaitan Minangkabau dengan Indrapura itu sangat bersangkutan lah dengan kawasan yang luweh. Jadi di siko kerajaan Indrapura sekilometer dikit kupas dikit sana. Boleh awak semua mengetahui ya. Mungkin ambo tahu, sana tak tahu. Jadi utang ambola berbagi di sana. Di dalam tambo alam Minangkabau tung ado diuraikan tentang tambo kerajaan Indrapura. Maka guna melengkapi buku dek angko kini supaya dapat gambaran yang lebih luwes tentang alam Minangkabau. Sebagian dari ko ditambahkan dijadikan pasal tersendiri dek penerbit. Sebab nama Indrapura kocok pula disebut-sebut dalam uraian yang sudah lalu. Uraian dalam bukuku sangat cok nama Indrapura itu tersebut. Tabaco. Pokoknya dalam sejarah Minangkabau nama Indrapura itu cok sekali Minangkabau. Jadi sana. Indrapura merupakan sebuah kerajaan bawahan Minangkabau. Kok cerita buku ambo baca.
Kan banyak selang penepik kecilnya Indrapura itu berdiri sendiri ya, tanpa ada sangkutan pautnya dengan Minangkabau. Tapi ambo tidak membantah itu. Nanti awal diskusikan kalau ada sanak-sanak ambo sangat bersedia. Hobi ambo iko di sejarah. Pertama ambo ingin sejarah lagi ambo. Ya tepek kapang ambo keberasalan ambo di mana asal ambo, sebab asal usul itu sangat perlu mungkin. Wila di sana. Jadi Indrapura merupakan sebuah kerajaan bawahan Minangkabau yang penting, terletaknya di posisi pantai, mempunyai sebuah pelabuhan bertaraf internasional. Awak mempunyai Indrapura itu mempunyai pelabuhan dulu taraf internasional, yaitu bernama Samudrapura. Ketika kepa Belanda datang basanda di dermaga Samudrapura pada awal abad ke-17, ke-17, pelabuhan ko termasuk Gaming di pesisir barat Pulau Sumatera. Bentuknya berlabuh di sinan kepada dari Aceh, Malaka, Parsi, Gujarat, Kalkuta, Thailand, Madagaskar sampai kepa bandara Turki. Terceliplah berlabuh di pelabuhan itu. Kepa dari benua Eropa ada juga nampak sekali-sekali. Model Inggris, Portugis dan Belanda. Aiko mau megih tando bahasanya di belakang pelabuhan ko lah tegak sebuah kerajaan yang tersusun rapi dan kemakmuran yang cukup lumayan. Dan struktur kepemerintahan yang sudah tersusun rapi. Maka kita tinjau sekedar ke dalam kerajaan Indrapura. Lado bentuknya kecil orang apa kok. Yang mencelik begitu gamingnya pelabuhan ko tadi, berarti tidak mungkin tidak ada penduduk. Dan mungkin berarti ada sebuah negeri yang istimewa di balik itu. Okelah sana. Paralel dan perkembangan kerajaan Minangkabau. Indrapura ko masih menyimpan sebuah buku pusaka sana. Ambo pun taklah tahu ada kan itu di buku ko nya menjelehkan. Yang bernama buku pusaka ko Tambo Tinggi Kerajaan Indrapura. Yang dimuat silsilah raja-raja Indrapura dan berhubungan dengan daerah-daerah lain terutama Minangkabau dengan bahan-bahan yang diolah oleh Januir Khalifah Sultan Indra yang merupakan salah satu working paper dalam seminar sejarah dan kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar dalam bulan Agustus 1970. Kita mendapatkan sebuah bahan berharga sehingga dapat mengungkap dan menyingkap tambo kerajaan Indrapura. Dapat orang pengungkap ada syukur sana. Apa ceritanya? Sebagai sudah diuraikan dalam permulaan buku, ambo ada membaca di situ. Nanti suatu saat dalam episode lain ambo akan baca nanti dengan episode. Mudah-mudahan sanak-sanak ambo mendukung. Yo percaya ambo tadi kalau mendukung yo dengan cara subscribe, like, komentar dan share. Mohon ambo kan itu supaya acara awakku mudah-mudahan jalan terus. Ambo akan berusaha menggali berbagi pengalaman di sana-sana ambo yang baik yang di grup, di luar grup, Bugang Depuro, pesisir selatan, Sumatera Barat, umumnya Indonesia, mungkin bisa dunia. Jadi di buku ko asal usul raja-raja Minangkabau ada hubungannya dengan Raja Zulkarnain dan ketiga putra-putranya Maharaja Alif, Maharaja Depang dan Sri Maharaja Dirajo dan menepek ke Gunung Merapi. Menurut tafsiran ahli Tambo, waktu itu ialah kira-kira 3.300 tahun sebelum tahun Masehi, sangat lama. Jadi sudah lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Dan menurut Tambo pada masa itu kerajaan Indrapura lah ada
sekalipun belum bentuk sebuah kerajaan. Itu lama anu Pugo Kota Betang sana. Bayangkanlah 2000 tahun yang lalu Pugo itu lah ada. Tapi belum berbentuk sebuah kerajaan. Itu tertulis dalam buku. Dan apakah namanya sebelum bernama Indrapura? Itu belum diketahui deh. Sebelum Indrapura buku penulis belum mengetahui ya. Sampailah nyo tahu lah Indrapura. Datuk Sri Maharaja Diraja mempunyai 2 orang anak. Salah seorangnya bernama Putri Indah Jelita. Jelita artinya cantik. Dan dalam istilah Indrapura Celita, Putri Indah Celita kawin dengan Inderajati, seorang nenek moyang berasal dari Pugo, dari Indrapura. Dalam uraian sebelumnya telah disebut-sebut keturunan Ugang Kolah yang kemudian akan turun temurun menjadi rajo di Indrapura. Menurut catatan sana, selama tegaknya kerajaan Indrapura lah silih bagating naik tahta 37 orang rajo-rajo. Itu banyaknya 30 orang rajo-rajo. Dan ada pada beberapa waktu terjadi kepakuman. Pernah vakum kosong kerajaan Indrapura. Jadi dari 37 terdiri dari 33 orang raja perempuan, raja Tino, ratu. Jadi setelah vakumko tadi, dalam pemerintahan ada beberapa dalam pemerintahan raja-raja itu pemerintahan raja disebabkan keturunan dan ada beberapa waktu terjadi vakum. Dalam pemerintahan raja-raja itu disebabkan keturunan dia masih kecil dan sebagainya. Itu sebabnya vakum tadi. Satu yang garis keturunan kerajaan itu ada masih kecil. Jadi vakum jadinya. Berdasarkan tafsiran dari keturunan raja-raja itu beri dugaan bahwa kerajaan Indrapura itulah tegak kira-kira 2050 tahun yang silam. Saat ambo mendapatkan buku tahun 2000, kinilah 2001, berartilah anggaran 2080 tahun yang silam tegak raja kerajaan Indrapura. Minum beri kita sana, maaf sebelumnya. Kita lanjut sana. Kok ciri-ciri dari kerajaan Indrapura? Sagalo raja-raja yang memerintah kerajaan di Indrapura itu bergelar sah. Pakai sah namanya. Belakangnya pakai sah. Dapat diketahui bahwa gelaran itu berasal dari Parsi. Beberapa nama raja-raja yang bergelar Sultan Iskandar Johan Berdaulat Sah, Sultan Ayulah Sah, Sultan Marah Baki Firman Sah, Sultan Rusli Muhammad Sah, dan lain-lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran raja. Ada mahkota kerajaan, destar, payung kuning, pedang, tombak, keris, dan lain-lainnya. Api lagalu mempunyai ciri-ciri Parsi. Rupanya sejak lama Parsi mempengaruhi kebudayaan kerajaan Indrapura. Dengan pula perabot-perabot istana mempunyai ciri-ciri Parsi juga dan juga Turki. Tapi sayang harta-harta peninggalan lama tu lah dah ada. Jadi tinggal cerita aja nih. Tapi awak tak tahu ada tipu kayak yang ahli waris yang menyimpan, awak tak tahu. Mudah-mudahan nanti awak bisa tahu kalau ada. Yo asal usul dikaji risgo menilik nama Indrapura dan Inderajati. Maka kata-kata ko berasal dari bahasa Hindu. Jadi Indrapura dan Indrajati itu berasal dari kata-kata Hindu.
Sebab kata aslinya ialah Indrapura dan Indrajati, tapi kemudian dibubuhi pakai huruf E. Tapi pedoman kepada banyaknya kata-kata Hindu Sanskrit dalam bahasa Indonesia atau daerah pemakaian kata-kata demikian tidak dapat dijadikan sebagai tanda bahasanya pengaruh Hindu itu memang pula tertanam di daerah kau. Sebagai sudah diuraikan kecenya dalam bahagian yang sudah Hindu mencoba menanamkan pengaruhnya di Pulau Sumatera sejak Aceh, Minangkabau, Tiku sampai ke Indrapura, tapi tidak berhasil. Pengaruhnya baru berhasil di Pulau Jawa dengan tegaknya Candi Borobudur dan terakhir sampai ke Pulau Bali. Malahan pengaruh Islam lah yang mendarah daging. Jadi Islam sangat kuat. Sana struktur pemerintahan dalam kerajaan Indrapura berdasarkan kepada susunan pangulung-pangulung yang sebanyak 20 orang, tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Bilangan ko ialah diambil dari bilangan sifat 20 dari agama Islam. Ketentuan ko ditentukan dengan sumpah. Ada sumpahnya sana. Dalam bahasa Nepugonya ada sumpahnya. Sadalam-dalam bumi, satinggi-tinggi langit. Kateh dak bapucuk, ke bawah dak bauge. Di tengah-tengah digiguk kumbang. Bak pacang di tengah tebek, bak keruk tumbuh di batu. Hidup segan mati dak mau. Dikutuk dimakan laknat. Al-Quran 30 juz. Itu katanya. Sumpahnya untuk nenek mamak tu. Yang disiko bukan nenek mamak namanya. Penghulu disebutnya. Kalau awak bukan nenek mamak. Ambo lanjut sana. Dan mukadimah atau falsafah kebesaran pengulung-pengulung yang 20 yang dikatakan dengan Raja Indrapura adalah Raja Sara. Patah tumbuh hilang berganti, hilang raja berganti raja, beredar raja dengan siar, dengan Sara, badestar sahid sabilillah. Basatu sultan dengan anak kamanakan, rakyat beredar sultan dengan adat, beredar sanak kamanakan dengan adat pusaka. Mengitari bumi dengan langit, ke bawah dalam ke atas tingging, paing sorang lai seribung, sebanyak pasi di teping pantai, ditulis di dalam hati, tinta sebanyak air laut, ditawarkan getiube. Tinta riwayat tanah alam kerajaan Indrapura. Untuk diingat-ingat